bahasa Inggris itu jump in, dia nyemplung ke dalam proyek yang dadakan pas sarapan pagi itu. Sebenarnya tidak pernah terpikir juga. Akhirnya dia bekerja sama untuk master rekaman untuk 5 album gitu, yang semuanya sudah siap rilis. Dia tanya, udah set ready mas lagunya? Udah siap semua, tinggal rilis, kaget ya. Jadi semenjak itu langsung semuanya cepet. Dari sisi saya dan Mas Kris itu ada Mas Kris sebagai orang baru yang nyemplung, saya berkewajiban mendampingi untuk memberitahukan apa yang terjadi di dunia musik. Tetapi ketika saya diam, Mas Kris itu punya ide-ide yang di luar standarnya Pongki sebagai musisi yang udah biasa rilis album. Dia selalu punya ide yang kalau ini gimana. Nah, itu yang saya tidak punya lagi karena saya sudah template. Kalau bikin album, rilis begini. Nah, Mas Kris, kita giniin aja. Nah, itu yang saya perlukan sebenarnya. Mas Kris semangatnya baru lah gitu lah ya. Multimas ya, Mas Kris dengan bendera Multimas punya semangat yang out of the box sebenarnya kalau dibilang. Cocok buat saya yang tidak mau terlalu terikat dengan industri yang sudah jadi, tetapi tetap perlu support gitu. Jadi businessman ketemu seniman ya gitu. Oke. Mas, ini kan pertemuan kedua single yang paling baru nih dari Bendera Multimas. Nah, itu ceritanya gimana Mas dipilihnya dari 50 lagu langsung ke pertemuan kedua gitu? Apakah dicocokkan dengan single kedua dari Multimas sendiri atau gimana Mas? Sebenarnya aku curang sih. Aku sudah punya planning di otak. Aku tinggal layout Mas Kris, ini planningku. You mau support apa enggak? Nah, dia kan sebagai orang baru kan bingung ya. Mau support dari mana? Dia ya aja dulu gitu. Karena aku menjebak dia juga. Tapi lepas dari itu semua, pertemuan kedua itu memang secara konsep sudah saya rancang sebagai lagu kedua. Karena secara melodi lebih tidak terlalu aneh-aneh. Jadi dia sing-along gitu. Dibanding dengan single pertama yang Aku Peluk Kamu itu bukan terlalu ya, dia cenderung ke disco yang mendobrak sekali gitu. Jadi untuk mendapat perhatian orang resiko. Kalau pertemuan kedua lebih pop istilahnya. Nah, Mas Kris juga cocok. Kebetulan katanya dia ketemu istrinya juga dalam kondisi pertemuan kedua gitu. Jadi baru menikah akhirnya. Nah, saya juga sepakat dari situ dan beliau juga full support. Ya sudah. Jadi sebenarnya kita ini berdampingan. Cuman keputusan bisnis banyak di dia sih. Kalau saya keputusan artistiknya. Mas tadi dikatakan ada 50 lagu lebih kan? 50 lagu ya? 50-an. Itu ada proses kurasinya sendiri nggak sih Mas dalam pemilihan? Ada apa? Proses kurasinya sendiri. Terus ada beberapa lagu yang benar-benar 50 lagunya semua yang dia terima tuh yang saya buat. Jadi selama pandemi itu saya membuat 5 konsep album gitu gampangnya gitu. 5 konsep album, ada yang isinya 8, ada yang isinya 10, ada yang isinya 5 gitu. 12 gitu. Jadi master itu terlalu banyak untuk saya handle sendiri sebenarnya. Dalam kurun waktu pandemi 2 tahun itu, karena nggak ngapa-ngapain di rumah, saya membuat album. Nah, kekurangan saya adalah bagaimana mungkin saya bisa mensupport 5 album ini secara simultan terus-menerus. Harus satu-satu. Nah, supaya berkesinambungan, saya ketemu Mas Kris ini. Dan yang mengkurasi ya sebenarnya ya sudah 98% sudah dikurasi oleh saya sendiri. Saya tinggal presentasi. Nah, yang melihat peluangnya kan dia. Jadi kerjasamanya lebih ke sana. Dalam ini tadi kalau kata Mas Pongki kan saya di-jump in kan. Saya dicemplungin ya Mas Pongki kan. Tapi kalau saya lihat pertama itu dari namanya Mas Pongki dulu, karena saya senang dulu, legend dulu. Siapa sih yang nggak tahu Mas Pongki, apalagi orang-orang umuran saya kan, lahiran tahun 80 pasti udah tahu Mas Pongki. Apalagi kalau kita tanya taunya Jikustik kan, kebetulan mayoritas Jikustik dulu lagu-lagu yang legend yang produce Mas Pongki kan, yang create semua Mas Pongki. Jadi begitu Mas Pongki ngomong ke saya pas saat sarapan pagi itu, oke, saya setuju nih, karena lagunya Mas Pongki itu legend semua, dan saya dengerin beberapa sampelnya itu langsung singelong enak banget gitu lagu-lagunya. Nah, untuk berikutnya pasti kita akan develop lagi gitu ya, tapi ya kita masih lihat dulu seperti apa. Tapi kalau nama Mas Pongki nggak ada yang diraguin lagi, jadi begitu Mas Pongki ngomong, oke deh kita jalan bareng gitu. Berarti apa yang dicari selain Mas Pongki nanti? Pasti dicari satu, yang pertama tuh semangat baru. Itu pun Mas Pongki, karena Mas Pongki walaupun musisi legend, tapi lagu yang dikasih ke saya itu waktu itu aromanya, temanya itu baru semua. Setelah saya maksudnya, ada produk lain
nanti kalau untuk berikutnya itu pasti kita cari yang kayak gitu dong, yang fresh ya kan, Yang muda dong. yang muda. Mas Bogi juga muda dulu. Sebenarnya saya udah ditawarin garap 1 orang, tapi proyeknya ditunda dulu karena satu dan lain hal. Itu. Oh iya, iya, Tapi iya. saya bilang Karena musisi kan kadang ada moodnya, Iya. dan ups and down-nya gitu ya. ya pengembangannya sudah Multimas sudah mengembangkan, selain saya nanti akan ada plus dari podcast ya, bikin podcast juga. Tapi masih temanya masih gitar. Nanti suatu hari temanya pasti lebih ke musik, lebih ke produk-produk musik. Cuman sekarang Mas Chris sendiri melakukan membuat syuting podcast gitar itu untuk start karena yang dia tahu kan itu dulu gitu. Dan yang di podcast itu kontennya itu bisa dibilang barang-barang yang di review di podcast itu juga bukan barang sembarangan, barang-barang bagus, barang-barang yang langka bisa dibilang ya. Jadi ada nilai tambahnya di podcast itu. Agak bocoran dikit ya. Kenapa kok saya bikin podcast itu? Karena di album kedua itu Nanti. temanya kan bocoran Nggak apa-apa. Setelah album ini kan albumnya yang sedang kita kerjakan ini album pop judulnya. Nanti setelah album pop akan ada album yang bertema rock. Jadi album yang pop ini tidak ada gitar sama sekali nol, nggak ada. Musiknya synthesizer, pakai keyboard. Nanti dilawan dengan album berikutnya yang full gitar nggak ada keyboardnya gitu, kira-kira gitu. Jadi tema rock tahun 80-90. Jadi cara nyanyi saya berubah. Cuma saya nggak bisa kasih contoh sekarang karena surprise nanti. Tapi jadi setelah bikin album pop, tiba-tiba nanti album rock. Nah, kalau saya ketemu dengan label, kadang-kadang ini ditentang pasti. Iya. Itu nggak gitu, Pong itu ballad, piano, nyanyi setia gitu loh. Kalau saya ketemu dengan orang yang di luar label yang pemikiran baru, ayo aja. nah itu. Ayo aja, berarti dia ngeliatnya bisnisnya gimana, lancar apa enggak. Jadi opportunity sebagai gamblernya gede. Iya. Kalau Dan uniknya itu di album berikutnya itu tiap lagu itu gitarnya beda-beda ya ada tamu-tamu, orang-orang top lah. dan legend semua. Tapi tetap karakternya nggak ada lagi. Nyanyi saya berubah sih. Saya kayaknya melengking gitu. Jadi repot. Saya nggak tahu juga nanti live-nya gimana. Tapi intinya gini. Pada saat itu yang saya pikir adalah saya harus mengeluarkan sesuatu ketika pandemi nggak boleh diem aja gitu. Nah, tapi kita mulai dulu dari yang pop, dari yang lebih familiar dulu. Nah, yang mau gambling di bidang ini kan nggak banyak. Ya Mas Chris mau gila, ya udah ayo. Tapi aku tahu jawab tak ada begitu terus. Makanya podcastnya itu sekarang mulai dulu dengan gitar karena nanti Masuk ke tema kedua, ya. itu rock. Berarti punya program-program tertentu ya nanti Iya, buat naikin ya. Panjang, bisa 5 tahun lebih. Berarti. Mas, vokal melengking, vokal melengking itu kan sekarang udah banyak yang viral ya Mas, nggak nyampe. Mas Pongki jadi pengen the new Pongki nih dengan the new label. Sebenarnya melengkingnya beda ya. Oh, beda. Tapi melengkingnya dia tuh mereka rocker sejati. Kalau Oke. saya tuh hanya mengambil nuansa supaya sayanya tidak sama lagi dengan yang Oke, dulu. oke. Harus kontras dengan album sebelumnya. Ada yang melengking, ada yang enggak. Ini sebenarnya kalau boleh jujur, walaupun jangan terlalu banyak nanti di tema ini ya, itu ngerepotin saya sendiri sebenarnya. Tetapi it's okay karena art gitu ya, karena nggak apa. Tapi gini ya, istilahnya gini. Mas Chris itu punya, Multimas itu punya planning. Kalau misalkan yang ini nggak jalan, harusnya ini jalan. Itu dia punya exit plan-nya itu loh. Nah, itu yang membuat aku jadi pede. Aku sudah lama tidak mendengar support dari label atau dari sebuah tim seperti ini. Karena aku mandiri, aku independen. Sejak keluar dari Warner Music, dari Dikustik, aku independen. Itu aku rasa ya ini opportunity ya. Istilahnya manjang-manjangin nafas. Bagi musisi masih punya waktu. Saya membayangkan kalau Anda dulu tahu Rick Astley, Jason Donovan zaman tahun dulu ya, akhir 80-an, awal 90-an, itu disebutnya dance pop zaman dulu. Era 2000-an disebutnya synth pop, synthesizer SYNTH pop, synthesizer pop. Tapi anak sekarang nyebutnya city pop. Tapi semua sama sebenarnya, semua sama. Genrenya itu. Bruno Mars ini bukan The Weeknd itu ngambil synth pop juga. Kalau Bruno Mars itu ada funk, ada soul, ada yang nah, kita sayang. Kemudian nggak pernah ketemu, akhirnya ketemu. Ternyata di pertemuan kedua ini masing-masing masih memiliki harapan, kelihatan dari tatapan matanya itu. Tema itu yang aku ambil. Dan sekarang ini masih mangga. Jadi
temanya adalah pertemuan lagi dengan orang yang dulu kita sayangi, dan ternyata di pertemuan kedua itu bisa dibilang mantan gitu ya, pertemuan itu menimbulkan rasa lagi. Tadinya cintanya udah padam, tiba-tiba cintanya menyala lagi. Nah, orang mudah mengerti. Kalau saya ngambil tema terlalu pelik ya, sulit orang mengerti. Nanti yang tema-tema susah itu ada di album yang Rocky. Kalau yang di album ini semua temanya yang supaya orang mengerti. Dan di albumnya Mas Bongki ini, itu di 3 video klip pertama itu cerita video klipnya nyambung, Pak. Jadi pertama kan single tuh aku, jadi yang pertama tuh kan Aku Peluk Kamu. Itu video klipnya seperti itu. Pertemuan kedua, nanti yang ketiga Irama Asmara itu gabung nyambung. Jadi aku milik satu cerita untuk 3 video. Aku Peluk Kamu nyeritain orang ketemu di toko kaset gitu ya. Lalu pertemuan kedua itu nyeritain orang itu coba nih ketemu lagi sama ceweknya itu. Dan nanti yang ketiga itu jadian gitu ya. Ini dalam lirik juga bisa disambungkan, walaupun tidak harus selalu nyambung. Jadi masih masuk gitu loh. Yang penting ceritanya masih sama. Saya kan dibesarkan di era musik 80-an, 90-an raya. Untuk musik pop. Kalau Indonesianya dikatakan kayak macam Trolleybus lah. Musik popnya yang saya dibesarkan. Jadi saya sangat nancep gitu loh untuk era musik itu. Dan saya tidak mau move on dari era musik itu. Walaupun musik saya berkembang. Tahun 2000 bikin album pertama kali sampai sekarang sudah 22 tahun bikin album, ya musik saya berkembang, tetapi era itu tuh membekas. Nah, saya pengen balik ke situ. Nah, jadi musiknya itu full synthesizer. Synthesizer itu adalah alat yang men-sampling instrumen semirip aslinya. Jadi misalkan suara gitar ya dibikin dari keyboard tapi bukan suara gitar asli, suara drum bukan suara drum asli, suara samplingan, namanya synthesizer. Dan sound dari synthesizer itu ya